Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Basirah, mahasiswi Universitas Terbuka Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0522923777 UPBJJ UT Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban dari dua pertanyaan yang diberikan dalam tugas mata kuliah logika dengan kode ISIP 4211. Berikut pertanyaan sekaligus jawabannya. Baiklah, langsung saja. Pada pertanyaan pertama disebutkan, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Nah, salah satu jenis term yang diketahui dalam jenis klasifikasi term adalah berdasarkan denotasinya atau lingkungan. Nah, berikut adalah 3 macam term tersebut beserta contohnya. Yang pertama adalah term universal. Term ini yang merujuk pada seluruh anggota dari suatu kelompok atau kelas. Term ini mencakup semua objek atau individu yang termasuk dalam kategori tersebut. Contohnya adalah semua manusia, semua tumbuhan, dan seluruh siswa di sekolah. Kemudian yang kedua adalah term partikular. Term ini merujuk hanya pada sebagian dari anggota suatu kelompok atau kelas, bukan keseluruhannya. Contohnya adalah beberapa hewan, sebagian mahasiswa, dan banyak pedagang. Dan ketiga adalah term singular. Term ini merujuk pada satu individu atau objek tertentu yang bersifat tunggal dan spesifik. Contohnya Presiden Indonesia, Gunung Merapi, serta Kota Makassar. Baik, lanjut pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Nah, sesat pikir merupakan kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika yang akhirnya berujung pada menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya jadi tidak sah. Nah, terdapat 3 bentuk sesat pikir. Yang pertama, sesat pikir formal, yang mana artinya ini adalah kesalahan dalam bentuk logika atau susunan argumennya. Contohnya adalah semua burung bisa terbang, pesawat bisa terbang, jadi pesawat adalah burung. Kesalahannya adalah bentuk logikanya salah meskipun terlihat masuk akal. Nah, yang kedua adalah sesat pikir verbal. Artinya kesalahan karena kata-kata yang membingungkan, punya makna ganda atau tidak jelas. Contohnya, ringan itu menyenangkan, jadi tugas ringan pasti menyenangkan. Kesalahannya adalah kata ringan diartikan berbeda. Bisa berarti bobot, bisa juga berarti beban kerja. Kemudian yang ketiga adalah sesat pikir material. Artinya kesalahan karena isi argumen yang tidak masuk akal atau tidak relevan. Biasanya argumen ini terdengar meyakinkan tapi premisnya lemah atau salah arah. Contohnya, dia pasti benar karena dia lebih tua. Kesalahannya adalah menganggap sesuatu benar hanya karena siapa yang bicara, bukan karena isinya. Lalu, bagaimana cara terhindar dari sesat pikir? Yang pertama adalah pahami dasar logika, pelajari cara menyusun argumen yang benar. Kemudian yang kedua, gunakan kata-kata yang jelas, hindari istilah bermakna ganda. Dan yang ketiga, fokus pada isi argumen, pastikan argumen relevan dan logis. Yang keempat, berikan fakta dan bukti, jangan hanya percaya pada kesan atau opini. Yang kelima, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, pertimbangkan dulu semua informasi dengan tenang. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini, terbuka terhadap kritik, dengarkan sudut pandang lain untuk melihat kemungkinan kesalahan. Baiklah, itulah jawaban untuk kedua pertanyaan dari tugas logika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.